Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Masallah ayyutina daiman as-sihah was-sa'adah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Arab mengenai tentang jumlah mufidah dan syibhul jumlah. Sebelum masuk materi, teman-teman sudah tahu belum apa itu jumlah? Belum ada yang tahu. Kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama mengenai apa itu jumlah. Di dalam bahasa Indonesia, jumlah artinya kalimat. Ketika disebut jumlah, maka yang dimaksud adalah jumlah mufidah, yaitu susunan dari dua kata atau lebih yang memberikan faidah atau pemahaman makna yang sempurna. Toyib, kita mulai ya tentang jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah, dan yang kedua, jumlah fi'liyah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir. Biasanya dikenal dengan pola SPO, dan predikatnya pasti mengikuti pola subjeknya. Contohnya, yang pertama, ar-rajulu yaqra'u al-kitaba. Artinya, laki-laki itu membaca buku, di mana ar-rajulu sebagai subjek, yaqra'u sebagai predikat, dan al-kitabah sebagai objek. Contoh yang kedua yaitu at-thalibu yafhamu ad-darsa. Artinya, siswa itu memahami pelajaran, di mana at-thalibu sebagai subjek, yafhamu sebagai predikat, dan ad-darsa sebagai objek. Kemudian, yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, biasanya dikenal dengan pola PSO. Contoh jumlah fi'liyah yang pertama yaitu kataba at-thalibu ad-darsa. Artinya, siswa itu menulis pelajaran, di mana kataba sebagai predikat, at-thalibu sebagai subjek, dan ad-darsa sebagai objek. Contoh yang kedua yaitu akala ar-rajulu at-tufahata. Artinya, laki-laki itu memakan apel, di mana akala sebagai predikat, ar-rajulu sebagai subjek, dan at-tufahata sebagai objek. Pembahasan yang kedua yaitu tentang syibhul jumlah. Apa yang dimaksud dengan syibhul jumlah? Syibhul jumlah atau menyerupai kalimat yaitu suatu istilah bagi susunan yang terdiri dari zaraf, setelahnya mudhof ilaih. Zaraf adalah kata keterangan yang menunjukkan keadaan, tempat, ataupun waktu. Sedangkan mudhof ilaih ialah yang disandarkan padanya. Contohnya yang pertama, fawqa syajarah. Fawqa itu zaraf dan syajarah itu mudhof ilaih. Artinya di atas pohon. Kemudian contoh yang kedua yaitu qabla zuhri. Qabla itu zaraf dan zuhri itu mudhof ilaih, yang artinya sebelum zuhur. Kemudian susunan syibhul jumlah yang kedua adalah terdiri dari jar dan majrur. Jar adalah huruf, sedangkan majrur adalah isim yang terletak setelah huruf jar. Umumnya ditandai dengan harokat kasroh pada akhir kata. Contohnya yang pertama yaitu fil manzili. Fi merupakan jar dan manzili merupakan majrur, yang artinya di dalam rumah. Kemudian contoh yang kedua yaitu alal maktabi. Ala merupakan jar dan maktabi merupakan majrur, yang artinya di atas meja. Ingat ya teman-teman, jadi
syibhul itu bisa diartikan mirip. Maka syibhul jumlah diartikan mirip jumlah. Kemiripannya adalah kalimatnya juga tersusun dari dua kata atau lebih. Namun bedanya, bila jumlah mufidah itu susunannya sempurna dan bisa dipahami, kalau syibhul jumlah itu susunannya belum sempurna, sehingga belum bisa dipahami dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang jumlah mufidah dan syibhul jumlah. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.